Okay, let's go. Guys, akhirnya kita sampai di game ini. Iya nih, akhirnya gak wacana lagi. Bener tuh, kalau wacana lagi, udah sih, aku sih izin live dari kru volunteer ini. Jadi bener ya kata Tok Tok, kalau tempat ini menyimpan banyak banget kenangan. Iya betul, dan ternyata di setiap sudut ruangan ini penuh banget dengan kenangan-kenangan kemerdekaan. Iya kan, aku jadi pengen balik deh ke masa lalu, ngerasain perjuangan para pahlawan. Tapi coba deh kalian bayangin, di balik patung-patung ini tuh ada kisah darah sama air mata. Duh, gara-gara ngebayangin, aku jadi merinding. Daripada merinding-merinding gitu, mending kita foto-foto dulu yuk. Ayo, pakai 0,5 ya, biar bisa dibuat JJ. Gas lah. Sekarang kita keliling-keliling dulu yuk. Ayo. Aku mau ke sana dulu deh. Awalnya gagal soalnya. Kalian ikut gak? Boleh. Kalian duluan aja deh. Loh, kenapa, Ceh? Aku mau ke salah satu benda peninggalan yang di situ tuh. Oh, oke deh. Kita keliling-keliling dulu ya, Ceh. Oke. Bukannya ini teks proklamasi ya? Coba aku baca deh. Kami bangsa Indonesia. Hah? Suara apa itu? Kembali ke masa lalu. Flashback. Mbak, saat ini boleh beras ki wangan banget ya. Iya Mbak, beras sama aku ya lho. Wes entek, aku saiki bingung ngarep mangan apa Mbak. Enggih Mbak, aku lagi sami ya Indonesia wis merdeka sih gak bisa tak wangan kayak ngene iki. Keluarga juga kerja, beras angel, tapi pendidikan saiki ki lho kudu sinau basa Jepang kayak ngono kuwi. Iya toh Mbak, wis pokoknya saiki wangel tenan Mbak. Kapan ya Mbak Indonesia iso merdeka? Duh Gusti, kok wong kowe meneh to ya. Mbak yo ayo cepet delik. Ayo delik. Hei, kamu! Cepat kerja! Jangan malas-malasan! Tidak ada gunanya! Tolong! Saya tidak bisa bekerja! Diam kamu! Jangan suruh bicara! Lebih baik saya mati daripada saya harus bekerja terus-menerus! Cepat! Bunuh saya! Berisik! Cukup sudah, mereka berapa sisi juta. Kita agak bisa diam lagi. Lebih baik gugur daripada hidup terjajah seperti ini. Benar. Kalian berdua siap? Siap. Lanjut. Kita bisa bahasa lanjut.
Turunkan senjata kalian, wilayah ini sudah milik Kaisar Jepang. Langkah kaki kami tidak akan mundur 1 senti pun dari tanah ini. Kalian hanya punya bambu runcing, jangan cari mati. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dijajah. Maju! Gue tapi jaga dia benar. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government on Secretary of State on August Ini 11th. adalah kesempatan untuk memberikan bangsa ini. Aku akan memberitahukan ini kepada golongan muda sekarang. Which specifies Bung, karena apa Sultan Syahrir mengumpulkan kita? Kami pun tidak tahu. Mungkin ada berita besar yang harus dibahas. Mungkin kebijakan baru juga bisa. Namun Bung sekalian, apakah kalian membeli baju lebaran? Apa? Saya sih tidak ya, Bung. Saya juga tidak, karena harganya mahal sekali, Bung. Kalau saya beli, Bung, karena kualitasnya bagus. Kualitas apanya, Bung? Pembuatannya atau kainnya? Kualitas pembuatannya lah, Bung. Saya beli yang dibuat dengan proses tekstil dari Batavia langsung. Wah, produk asli itu, Bung. Kapan-kapan bisa ini kalau saya mau nitip dari Batavia. Boleh saja itu, Bung. Tapi saya kira punya orang. Selamat datang, Bung. Apa yang ingin kamu sampaikan, Bung? Hingga mengumpulkan kami. Barusan saya telah mendengar berita bahwa Jepang sudah menyerah. Wah, jangan mengorak lagi. Ini kesempatan kita. Kita harus proklamasi sekarang. Benar, jangan sampai kemerdekaan kita ada campur tangan penjajah. Wigana, Darwis, Sukarni, kalian menghadap Bung Karno dan mintalah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang. Iya, sebentar. Aduh. Kami ada keperluan dengan Bung Karno. Ada keperluan apa kalian datang ke rumah saya? Bung, kami minta engkau untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang juga, seperti yang kita buang adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Jaga bicaramu, Ikana. Saya dan Muata tidak akan gegabah. Kita akan membahasnya terlebih dahulu dengan PPKI. Kemerdekaan bukan soal teriakan di jalan. Kita butuh perhitungan, kita butuh strategi. Strategi apa? Strategi menunggu Jepang? Tidak bisa, Bu. Kemerdekaan Indonesia tidak boleh ada campur tangan Jepang sedikit pun. Darah kami sudah mendidih. Lihat kalian masih tunduk pada kemauan penjajah. Tenangkan pikiran kalian. Kita tidak butuh emosi seperti ini.
Kalian pikir memimpin negara sesederhana membalik telapak tangan? Bagaimana kami bisa tenang, Bung? Kami tidak akan pernah bisa menenangkan pikiran kami selama bayang-bayang tentara Jepang masih menghantui tanah ini. Selama Bung masih ragu, selama itu pula kita dianggap budak. Segera Bu, atau sejarah akan mencatat kalian sebagai pecundang. Kami harus merdeka tanpa ada kata tapi. Kalian masih dikuasai emosi, buta oleh amarah. Lebih baik kalian pulang dan tenangkan pikiran kalian. Pergi dari sini sebelum saya kehilangan kesabaran. Baik, Bung, kita akan pergi dari sini. Gendut deh. Minus ya. Kita tidak bisa terus diam dan menunggu Bung Karno membahasnya dengan Jepang. Benar, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus mencari cara agar Bung Karno tidak membahasnya dengan Jepang. Bung, bagaimana jika malam ini kita membawa Bung Karno ke suatu tempat yang jauh dari sini agar Jepang tidak mempengaruhi Bung Karno? Wah, ide yang bagus itu, Bung. Mungkin Rengas Dengklok akan menjadi tempat yang aman bagi Bung Karno. Malam ini kita jemput Bung Karno dan Bung Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Namun, apakah Bung sekalian setuju? Setuju, Bung! Apa yang membuat kalian kemari pagi-pagi buta begini? Maaf Bung, tujuan kami kemari untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk pergi ke suatu tempat yang aman. Kalian terlalu terburu-buru. Saya sudah bilang, jangan menggunakan emosi, namun gunakan strategi. Ini strategi kita Bung, segera. Namun, kalian masih saja menggunakan emosi untuk berjuang. Nyahkan itu. Tidak bisa, Bung. Kita harus tetap menggunakan emosi dan strategi kita. Bung, kita sudah sampai di tempat yang aman. Terima kasih, Bung. Saya akan mengikuti yang lain ke sana. Mari, Bung. Mas, kita sudah sampai. Apakah ini saatnya? Ya, ini saatnya. Kita harus memperjuangkannya. Tapi dek, apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Tidak, Mas. Ini kesempatan kita sebelum mereka kembali. Ini terlalu cepat dek. Kita tidak bisa menunda lagi, Mas. Bendera ini bukan hanya sekedar kain, tetapi harapan bagi kita semua. Bung Karno tidak boleh pergi jika tidak ada kepastian untuk kemerdekaan. Tapi, Bung, saya akan menjamin bahwa proklamasi akan dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus tanpa pengaruh Jepang. Pegang ucapan saya. Kita pegang ucapan Bung Subarjo. Kami harap Bung Subarjo tidak mengecewakan kami. Saya pastikan saya tidak akan mengecewakan kalian, Bung. Tanpa membuang waktu, sebaiknya kita segera kembali ke Jakarta dan mulai mempersiapkan proklamasi untuk besok. Menjelang malam, kesepakatan akhirnya telah berpikir kedekatan dan pertimbangan. Selamat datang, Bung. Kamar kecil itu di seberang sana sudah dipersiapkan semua yang dibutuhkan untuk merancang teks proklamasi.
Terima kasih Laksmana, bantuan Anda sangat berarti bagi kami. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Ini adalah momen penting, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi sejarah. Kami mengerti, karena itu kami akan menyusunnya dengan sebaik mungkin. Silakan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya dan yang lainnya akan berjaga di luar. Jika ada sesuatu, jangan ragu panggil saya Bung. Baik, kalau begitu saya, Bung Silbaso, dan Bung Hatta akan masuk ke dalam. Mari Bung Sayudi, ikut kami ke dalam. Siap, Bung. Sementara kalian tunggu di sini dan jaga keadaan selama kami menyusun teks proklamasi. Baik, Bung. Kami akan menunggu di sini. Tenang saja, tidak akan ada yang mengganggu proses malam ini. Saya dan yang lainnya akan berjaga di luar. Jika ada sesuatu, jangan ragu-ragu panggil saya Bung. Kita tak memiliki banyak waktu. Di sini tidak ada yang bawa naskah proklamasi yang sudah kita buat. Mau tidak mau, kita harus membawanya kembali dengan waktu sedekat ini. Iya betul Bung, kita harus membawanya kembali demi bangsa. Betul, sebutkan pena dan kertas sekarang. Kita harus membawanya kembali. Baik Bung. Bung, bagaimana dengan kalimat ini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, Tepat sekali. Ini akan menjadi kalimat yang sempurna. izinkan saya membacakan ulang, Bung. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya harus memetik setiap huruf ini dengan cepat agar negara ini segera merdeka. Semua yang hadir silakan menandatangani naskah tersebut. Maaf Bung, saya mengusulkan sebaiknya yang menandatangani naskah ini hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Namun, mengapa demikian, Bung? Bukankah lebih baik kita datangani bersama? Agar waktu kita untuk merdeka semakin cepat dan suara kita diwakilkan oleh kalian, Bung. Namun, apakah para hadirin setuju dengan usulan Soekarni? Menjelang fajar 17 Agustus 1945, perumusan naskah proklamasi akhirnya selesai. Setelah melalui diskusi panjang dan penuh pertimbangan, naskah yang akan mengubah perjalanan bangsa Indonesia telah siap. Semula, pembacaan proklamasi direncanakan berlangsung di lapangan Garden agar dapat disaksikan oleh rakyat dalam jumlah besar. Namun, lapangan Ikada sudah dikepung oleh tentara Jepang. Terlalu bahaya untuk kita ke sana. Kemerdekaan ini harus suci. Saya tidak ingin terjadi tumpah darah lagi. Dengan kondisi seperti ini, pembacaan proklamasi kita laksanakan di rumah saya. Baik Bung, kita persiapkan ini dengan matang. Aku harus memperbaiki jahitan yang rusak di kain ini. Semoga melalui bendera ini, kami semua bisa merdeka. Kemari. Bagaimana, Bu? Bawa bendera ini dan kibarkanlah. Jaga baik-baik bendera ini, karena hari ini sejarah akan dimulai. Saya akan menjaganya. Permisi, Bu.
Latif, Suhud, kemari. Ada apa, Ras? Kita mendapatkan tugas untuk mengibarkan bendera ini setelah proklamasi resmi dibacakan. Kalian siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, harap tenang, harap tertib. Hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Saat ini juga kita akan memulai upacara proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Tolong tertib di tempat, kami berdua akan segera membacakan pernyataan kemerdekaan untuk Anda semua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saudara-saudara sekalian, untuk menghormati bendera merah putih dan merayakan kemenangan kita, marilah kita berdiri tegak. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Dan
adalah momen sakral. Sejarah tak bisa diulang. Lalu, bagaimana dengan kami yang belum menyaksikan pembacaan proklamasi ini, Bung? Pembacaan proklamasi sudah disaksikan dengan beberapa perwakilan bangsa Indonesia. Tidak semua warga menyaksikan. Apabila seperti ini, maka tidak bisa diulang karena sudah bersifat mutlak. Baik, Bung, kalau seperti itu. Mari kita jaga apa yang telah kita mulai hari ini. Dari sebuah cerita sederhana.
aspirasi bangsa. Dari proklamasi kemerdekaan menuju cita-cita masa. Namun, kita tidak boleh lupa, perjalanan panjang itu berawal dari satu momen sakral. Saat kabar kemerdekaan mulai tersebar ke seluruh penjuru negeri, menembus sunyi, membakar semangat yang tertindas. Di Yogyakarta, semangat itu tumbuh menyala di antara rakyat. Jalan-jalan dulu mencekam, kini dipenuhi harap dan keberanian. Rakyat menyambut proklamasi bukan dengan keraguan, melainkan dengan dada membusung siap mempertahankan kedaulatan. Kemerdekaan ini bukanlah sekedar hadiah, melainkan hasil darah dan air mata. Ini estafet perjuangan ada di tangan kita. Berjuang tidak lagi mengacungkan bambu runcing, melainkan mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun infrastruktur, dan merawat persatuan. Karena perjuangan sejatinya adalah proses abadi untuk menjaga api semangat 45 tetap menyala. Demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ayo kaca-kaca, dolanan jamuran yuk. Ayo hobi pase. Hobi malayong gambreng. Asli. Jamur gagak. Gantian, hobi pase. Hobi malayong gambreng. Sikil. Jamur ketemene. Aduh, raiso mene. Aku mau jadi ketek. Ayo follow di video. Ayo. Anak-anak, mari kumpul. Ada hal yang membahagiakan kita semua. Wah, berita apa itu? Apakah kita sudah bebas? Aku pun juga tidak tahu. Tapi jika iya, aku akan sangat bahagia. Anak-anak, Indonesia sudah merdeka sejak 2 jam yang lalu. Kita sudah terbebas dari penjajah. Dan sekarang, kalian bisa sekolah dengan tenang. Yeay, ternyata kamu benar. Aku sangat senang sekali. Benar, rasanya aku ingin menyebarkan berita ini ke teman-teman yang lain. Betul anak-anak. Sekarang bantu Bapak sebarkan kabar ini, bahwa bangsa kita telah merdeka. Kita teriakkan bahwa Indonesia merdeka. Siapa? Yeay, kita sudah merdeka. Indonesia merdeka, tidak ada lagi penjajahan. Kita menang, kita merdeka. Hei, hentikan semua ini. Kalian terlalu berani. Kemerdekaan, jangan mimpi deh. Jepang masih berkuasa di sini.
Kalian ini masih anak-anak, gak tahu apa-apa. Kalian pikir semudah itu lepas dari Jepang, hah? Anak-anak ini mungkin masih kecil, tapi semangat mereka besar. Mereka membawa kebenaran. Bangsa ini tidak terdiri dari satu golongan saja. Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang. Namun kita satu, Indonesia. Tapi Jepang sangat kuat, kita bisa hancur. Ketakutan tidak akan membawa kemerdekaan. Justru keberanianlah yang mempersatukan kita. Kemerdekaan ini milik semua rakyat, bukan milik penjajah. Kalau kita takut terus, kapan kita merdeka benerannya? Kami cuma ingin hidup bebas tanpa disuruh-suruh lagi. Kami sebenarnya bukan tidak setuju, hanya saja kami masih ragu. Iya, situasinya masih belum jelas. Jadi, kami kepikiran kemungkinan terburuknya. Ragu itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita berhenti melangkah. Kemerdekaan ini justru harus kita jaga bersama, bukan ditakuti. Sepertinya kami perlu melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalian benar juga, kalau semua orang takut, Indonesia tak akan pernah maju. Tidak ada kata terlambat untuk mencintai tanah air sendiri. Merdeka! Merdeka! Kita tidak punya banyak waktu. Sebelum kabar ini, kita harus menyampaikannya lebih dahulu. Warga sudah mulai berdatangan. Semua warga sudah siap. Tinggal menunggu aba-aba dari Bapak. Pak, ini beneran ya kita bakal kasih tahu semuanya? Kami deg-degan. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Loh, ini rame banget. Ini ada acara apa sih? Ini suasananya jangan-jangan penyebaran proklamasi di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Berdirinya saya di sini dikarenakan ada berita bahagia yang perlu saya sampaikan. Bahwasanya Hentikan semua ini. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Ya ampun, kejadian beneran. kau jangan diam saja, bicara. Apa rencana busuk kalian di sini? Kami tidak membawa senjata. Kami hanya rakyat yang berkumpul, berdiri di tanah kami sendiri. Omong kosong, jangan menguji kesabaranku dengan wajah tenangmu itu. Satu gerakan mencegahkan, maka tubuh ini akan menjadi saksi darah kalian tumpah. Semua bubar, cepat sebelum mereka mengepung kita semua. Ayo anak-anak, jangan menoleh ke belakang. Cepat selamatkan diri. Oh anak kecil, kau juga pergilah dari sini. Ih, nggak mau nih, lagi PW soalnya. Apa kamu bilang? Kalian tuh ngapain sih? Orang-orang tuh cuma kumpul doang. Harus banget segitunya. Hei diam, ini urusan negara. Negara siapa dulu? Lagian nih ya, bapak-bapak ini galak amat. Apa efek gak pernah ngopak ya? Mana mukanya kaku banget lagi kayak kanebo kering. Jangan coba-coba mengelabui kami dengan bahasa ilmu itu. Apa itu? Kanebo. Sudahlah, sana cepat pergi. Kami butuh bicara dengan si sok bijak ini. Apa? Kalian jangan kurang ajar ya. Beliau ini tuh Bapak Pendidikan Indonesia. Apa maksudmu? Ya maksudnya tuh beliau tuh penting. Jangan kurang ajar deh kalian. Tahu apa kamu? Tahu apa kek? Ya pokoknya tuh ya beliau tuh penting. Jangan kepo deh. Mendingan kalian yang pergi. Hus. Tangkap mereka. Woi, jangan sentuh beliau. Mau kalian bawa kemana? Diam! Dan kau anak kecil, ikut juga. Apa-apaan sih kalian? Hei, jangan tarik-tarik aku dong. Kalau ngefans tuh bilang jangan tarik-tarik kayak gini.
Ceritanya Ki Hajar Dewantara karo mbuh kuwi. Rembuh. Jangan dari mata depan makane karo mbuh. Ini ceritanya Hajar Dewantara sama mbuh. Aduh, ini serius. Tiba-tiba kesekap bareng sama Ki Hajar Dewantara. Kamu tidak apa-apa, nak? Aman sih, Pak. Tapi Bapak ini loh penting banget. Alhamdulillah kalau aman. Maksudmu tadi Bapak Pendidikan Indonesia apa ya? Dan siapa kamu? Kamu tidak terlihat dari anak-anak di sini pada umumnya. Maksud saya tadi, nanti di masa depan Bapak akan menjadi sosok Bapak Pendidikan Indonesia. Oh iya Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eugenia Princesa dari kelas 11-3 nomor absen 13. Dan saya tuh juga bingung Pak, kenapa saya tiba-tiba di sini. Dan nanti kalau tidak bingung, kalau di surga Pak. Masya Allah, benar sekali Dok. Hanya di surga lah kita tidak akan bingung. Dari awal kamu di Tugu Jogja, apa yang kamu bicarakan? Pokoknya nanti semua orang bakal kenal Bapak. Nama Bapak ada di buku dan ada hari khusus buat Bapak. Dok, kau berbicara seolah-olah hari esok telah kau genggam. Dan kau bicara seolah-olah kau datang dari masa yang belum terlahir. Itu maksud saya Bapak itu luar biasa. Dan nantinya kekuatan pemikiran Bapak akan mengubah segalanya. Hai anak kecil, shut up. Oi, Baka. Aku tahu maksudmu sebenarnya. Wahai lelaki yang sok bijak, kami mendapat laporan dari mata-mata bahwa kamu ingin menyebarkan berita proklamasikan. Berita tentang kebenaran dan kemerdekaan itu seperti air, Tuan. Meski kau bendung dari satu sisi, ia akan mencari celah di sisi lain untuk tetap mengalir. Jangan berfilosofi di depanku. Dan surat ini adalah perintah penangkapan jika kau masih berani menghasut rakyat untuk melawan Dai Nippon. Saya tidak menghasut siapapun. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pendidik, memberikan pencerahan kepada bangsa saya bahwa hari ini matahari kebebasan telah terbit. Diam! Tanda tangani pernyataan ini bahwa kau tak akan terlibat dalam penyebaran proklamasi atau kau akan menakut-nakutnya. Tuan, kertas ini bisa kau robek, tubuh saya bisa kau tawan, tapi semangat kemerdekaan bangsa ini sudah tidak bisa kalian hentikan. Dasar keras kepala, kau akan membusuk di sini sampai kau sadar apa artinya melawan Dai Nippon. Itu bukannya Pak Ki Hajar Dewantara ya, guru yang ngajar di kota itu. Aku nggak bisa diem aja, aku harus bilang ke yang lainnya. Mbak, merene. Hah? Kenapa Bu? Tadi dulu, aku tuh lihat ada Pak Ki Hajar Dewantara sama anak kecil yang dikurung di markas. Pokoknya kita nggak bisa diem aja, kita harus menolong mereka. Tapi penjaganya sangat ketat. Gimana kalau kita buat pengalihan? Gini aja, kita buat mereka keluar dari markas mereka. Dengan cara apa kita akan membuat mereka keluar? Ini, nanti kalian bertiga teriak aja dekat markas. Terus bilang Indonesia tuh kalau udah merdeka, biar para tentara dari markas itu keluar. Benar, jika mereka terpancing dengan teriakan kalian segera bersembunyi dan kita akan masuk ke dalam. Mengerti? Mengerti. Lebih baik kita lakukan sekarang. Benar, jika perlu bantuan teriak saja, kita akan menyusul kalian. Merdeka, merdeka! Apa itu? Cepat, bisa. Merdeka, merdeka! Tidak ada siapa-siapa. Merdeka, merdeka! Cepat, sebelum mereka kembali. Siapa kalian? Tenang, kita di sini untuk menolong kalian. Terima kasih. Kalian sangat berani. Cepat, kita harus pergi dari sini.
Lihat tembok angkuh ini. Di sanalah mereka merantai martabat kita. Markas ini harus rata dengan tanah. Tidak, kita tidak perlu membakar. Yang penting menyelamatkan mereka. Tidak bisa, kita harus membakar habis tempat ini agar mereka tahu bahwa ini adalah bentuk perlawanan kita, bangsa Indonesia. Aku kembali. Kita lanjutkan. Perjuangan ini belum selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku harus kembali. Jangan lupain hari ini ya. Apa maksudmu, Kak? Ces, kamu gak apa-apa? Kamu sudah pingsan 2 jam, Ceng. Hah? Jadi dari tadi aku pingsan. Aku sudah kembali ke masa depan. Kemerdekaan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan garis start bagi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dahulu, musuh kita nyata dan terlihat di depan mata. Namun hari ini, musuh kita lebih samar. Ia berwujud perpecahan di media sosial, penyebaran berita bohong, hingga mudarnya rasa empati di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Di tengah Indonesia yang terus berkembang, yang gedung-gedungnya kian menjulang tinggi dan koneksi digitalnya menembus hingga pelosok, kita diuji oleh keberagaman. Perbedaan pendapat bukan lagi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan kekayaan yang harus kita rawat dalam bingkai persatuan. Sebagai generasi penerus, kita tidak lagi berjuang dengan bambu runcing di tangan, melainkan dengan ilmu di kepala, karya nyata dalam tindakan, dan semangat kebersamaan yang tak tergoyahkan. Mari kita buktikan bahwa rasa cinta tanah air itu belum padam di tengah arus globalisasi. Kita menjaga apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata melalui prestasi dan integritas. Karena sesungguhnya perjuangan hari ini bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang menjaga kehormatan bangsa dan mempertahankan Indonesia dengan satu kekuatan besar, persatuan.
Seakan melayang jauh menembus awan. Seperti kakak aturan yang kadang lalu bagikan tak beralasan. Memang benar di balik buku dan mau lihat bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua hatiku. Melayang ku melayang menjauh, melayang melayang. Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua hatiku. Melayang ku melayang menjauh, melayang melayang. Di atas bumi ku berpijak, ada jiwa yang tenang. Harimu tak pernah ada duka, dan terlihat ku bahagia. Dan cinta dalam hidup ini. Semua cerita indahku, saat remaja yang berindah pasti terulang. Nikmati segala jalan yang ada di hadapu. Sayangkan cintaku kasihku agar bahagia. Di atas bumi berpijak, ada jiwa yang tenang. Tak pernah ada dan terlintas bahagia. Dalam hidup ini, semua cerita indahku, saat remaja yang berindah tadi terulang. Nikmati segala jalan yang ada di hadapu. Selamatkan cintaku kasihku agar bahagia. Yeah.